Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid SPD MPD. Kami berasal dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas video ini yang berjudul menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. So, langsung saja saksikan inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Vina Amelia Putri. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi video kami pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkanlah kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Eko Wahyudi dengan NIM 201210111. Muhammad Fahri Hamdi dengan NIM 201210116. Diva Audrea Az-Zahra dengan NIM 201210127. Della Darmaleni Zulfi dengan NIM 201210128. Vinaria dengan NIM 201210129. Hadi Jaya Wiroguno dengan NIM 201210137. Vina Amelia Putri dengan NIM 201210139. Ketahanan nasional resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional, disingkat TANNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Pengertian ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Wajah ketahanan nasional yaitu Basri 2002 menyatakan bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai kondisi. TANNAS sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Adapun yang kedua sebagai doktrin. TANNAS sebagai doktrin berisi pengaturan, penyelenggaraan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Adapun yang ketiga yaitu metode. TANNAS sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensif, menggunakan ajaran Astagatra. Astagatra yaitu 8 aspek atau unsur yang mencakup geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Pengertian bela negara.
Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku pemasyarakatan Undang-Undang Dasar RI 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Pengertian bela negara berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk menuntut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Contoh dari mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara itu adalah berkaca daripada kasus hancurnya negara Yugoslavia yang kini sudah terpecah menjadi beberapa negara baru seperti Bosnia Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Nah, jawabannya itu sungguh sederhana saja, yaitu karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan juga non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Bela negara secara fisik ini pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Adapun untuk lebih jelasnya lagi mengenai pengertian bela negara secara fisik maupun non-fisik akan dijelaskan sebagai berikut. Jenis bela negara. Jenis bela negara itu ada dua, yaitu yang pertama bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik itu dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Dan yang kedua, itu ada bela negara secara non-fisik.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bernegara secara non-fisik itu dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Contoh bela negara, ikut serta dalam pemilu. Salah satu upaya bela negara dapat dilakukan dengan cara mengikuti pemilihan umum, menggunakan hak pilih untuk memilih calon pemimpin baik legislatif maupun eksekutif. Peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bangsa, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Para generasi muda harus diberikan pemahaman bahwa memberikan hak suara dalam pemilu sangat penting, sebab hak suara mereka yang menentukan pemimpin sebagai penentu kebijakan yang nantinya kebijakan itu berdampak pada mereka sendiri. Kontribusi pemuda dalam melaksanakan pesta demokrasi sehat dalam setiap pemilu sangatlah diperlukan. Namun sayangnya, banyak pemuda saat ini yang acuh terhadap politik. Mereka menilai bahwa politik cenderung berstigma buruk. Terlebih banyaknya berita dan media yang menyebutkan banyaknya kasus penyelewangan wewenang oleh oknum-oknum politik. Sudah saatnya generasi muda turun tangan dan aktif dalam pemilu. Hilangkan sikap apatis politik.